Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat desa dan pegiat desa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Suara Desa P3MD Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini kita mengupas tuntas tentang peranan perempuan dalam pembangunan desa dengan subtema ketahanan pangan desa melalui kegiatan KRPL. Di sini perkenalkan saya Saiful Habib, berjumpa dengan beliau narasumber yaitu Ibu Yati. Bagaimana kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah sehat Pak Saiful. Alhamdulillah. Ibu Yati ini adalah Ketua KWT Sri Kandi Desa Morosunggingan, Peterongan, Jombang. Ibu Yati bisa bincang-bincang terkait apa itu KRPL, Bu? Dari KRPL inilah kami juga mulai memberdayakan perempuan-perempuan. Alhamdulillah. KRPL itu adalah kawasan rumah pangan lestari, di mana ketahanan pangan dibentuk untuk memfasilitasi semua permasalahan stunting, ibu hamil, dan ekonomi. Ini dari ketahanan pangan. Alhamdulillah. Apabila pangannya kuat, maka kesehatan dan semua masyarakat juga akan menjadi hidup lebih baik, seperti itu. Iya. Ketahanan pangan ini yang di desa ini bertujuan untuk menjadikan desa yang tahan pangan, walaupun dimulai dari hal kecil Pak Saiful. Iya. Saya punya impian agar kita bisa berkembang terus menjadi desa yang punya ketahanan pangan yang mandiri, sehingga kita juga bisa ikut memprogramkan program pemerintah yang siap dalam ketahanan pangannya. Seperti itu Pak Saiful. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu terkait latar belakang atau proses dulu awal memulai KRPL ini seperti apa Bu? Iya, karena latar belakangnya adalah kawasan rumah pangan lestari Pak ya. Iya. Kami dimulai dari berbagai masalah yang tentunya berkaitan dengan perempuan dan ibu-ibu. Yang kita tahu bagaimana sih permasalahan perempuan itu diantaranya adalah soal ekonomi, soal keluarga, juga soal gizi dan pangan. Nah, di mana pemerintah juga saat ini sedang menangani program zero stunting gitu ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai masyarakat ikut terlibat itu? Padahal pada tahun 2019 itu terjadilah konflik yang namanya COVID. Ya, nah, betul. Di situ ibu-ibu semakin terpuruk. Bagaimana sih kita berdayakan? Jangan sampai kita juga membebani sebuah pemerintahan. Kita bisa kok, kita bisa dalam hal ini. Maka terbentuklah dalam KRPL ini dengan KWT Sri Kandinya untuk ikut mewujudkan ketahanan pangannya. Kami mulai dari dana desa di tahun 2019. Bulan Februari. Kami disupport sama Bapak Kepala Desa dan juga semua perangkat desa yang ada di Desa Morosunggingan. Alhamdulillah kami berjuang bersama ibu-ibu dalam kesederhanaan, kami meningkatkan semuanya bahwa kita bisa, kita tidak akan menjadi sebuah hal yang nantinya memberatkan pemerintahan ataupun masyarakat, walaupun itu hal kecil, seperti itu Pak Saiful. Iya, makasih. Bu Yati selaku Ketua KWT Sri Kandi menangani soal penghijauan atau KRPL ini berapa Bu luasnya Bu? Awal dulu ya Pak, ya. 2019 kami mendapatkan dana desa sekitar 4.950.000. Kami berkomitmen bahwa kami harus bisa mengembangkan. Itu cuma dengan box kecil Pak. Kecil, ya. Box kecil ukuran isi 9 titik tanam itu. Ya. Dengan kami tawarkan juga menanam yang tidak hanya hidroponik tapi organik juga kepada masyarakat Dusun Kayen. Kami bagi dua kelompok, mana sih yang mereka bisa, karena saya kotak-kotakkan dulu permasalahan daripada ibu-ibu di sini. Apa sih permasalahannya di sini? Setelah saya gali, hanyalah pertanian yang bisa mengenuntaskan permasalahan kami terkait ketahanan pangannya. Kenapa dengan pertanian Bapak? Gizinya boleh,
kalau penjualannya ekonominya juga Iya. nanti bisa untuk ekonominya keluarga seperti itu. Oke, pertanian itulah salah satu yang kami pilih, yang kami berikan kepada masyarakat di desa. Di dusun saya, Dusun Kayen, maka kami coba melampirkan kepada mereka untuk memilih mana sih yang antara hidroponik dan juga yang menanam organik. Tapi mereka lebih bisa ke organiknya. Nah, Iya, iya. kami kembangkan Karena lah kesehatan organik. ya. Di samping kesehatannya juga ini Pak lebih mudah karena mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai banyak kesibukan, Iya. yang tidak bisa merawat. Kalau di tanah kan rawan sekali atau Iya. seperti itu. Kami juga bukan ahlinya untuk menangani pertanian itu. Yang kami tahu di hidroponik ini kami berkembang. Ya. Boleh tahu Bu, satu desa ini pesertanya berapa orang Bu? Satu RT kami ada 5 anggota Pak. Per RT 5 anggota. Sedangkan kami Jumlah RT-nya ada berapa? ada 6, satu Dusun Kayen ini ada 6 RT ya. Iya. Jadi kalau 5 dikalikan 6 itu ada 30 Ada peserta. 30. Ya siap. Berarti mungkin masyarakat sini banyak memakan terkait hasil dari hidroponik ini. Iya. Mungkin enak ya Bu ya, sebagai suaminya tidak menambah belanja mungkin ya. Di samping itu Pak, mereka belajar untuk ini berpola hidup Berpola sehat. hidup sehat satu. Karena dengan hidroponik ini Iya. mereka tahu bahwa tanpa pestisida. Iya. Kenapa sih pestisida juga mempengaruhi kesehatan ibu-ibu? Karena Iya. pestisida itu yang kita tahu kan berbahaya buat kesehatan. Sehingga Betul. pola pikir ibu-ibu sekarang sudah beralih bagaimana sih mengkonsumsi sayur untuk buah hati dan suami tercinta itu dengan Iya. sayuran yang sehat. Setidaknya waktu itu kami tidak berpola pikir untuk menjual Pak. Setidaknya mereka bisa Dikonsumsi mengkonsumsi sendiri. Ya, betul. Tetapi terkait dengan hal itu, bagaimana dengan ekonominya? Saya coba untuk menawarkan. Yang Iya. box kecil, saya Iya. juga waktu itu harapannya itu enggak ada lah yang membeli ya, karena kan di box. Ternyata beda. Mereka itu tahu bahwa hidroponik ini memang segar, tanpa pestisida. Sehat. Yang kedua juga Apalagi- menunjang ekonomi ya Bu. Betul. Apalagi ini ibu-ibu yang menanam. Iya, betul. Punya keterampilannya untuk menunjang program pemerintah, maka mereka berantusias untuk membeli Iya. kami. Mungkin Ibu harapan ke depan bagaimana agar KRPL atau penghijauan di desa Anda bisa lebih maju, mungkin harapannya seperti apa Bu? Begini, sebelum saya mengarah ke sana Pak Ya. Saiful ya, kami kan punya program di stunting ini dengan berjualan sayur dari hidroponik ini. Satu pack ini adalah 250 gram dengan harga jual 6.000. Mohon maaf, di pasar kami itu cuma 5.000, kadang 4.000. Iya. Kenapa kami jual 6.000? Bapak yang 1.000 itu kami jualkan untuk sayur-sayur, ikannya, lauk pauknya, ibu stunting dan ibu hamil. Sisanya kami bagikan untuk kasnya. Yang 4.000 dikembalikan kepada ibu-ibu yang menanam. Terus yang sisanya lagi beli listriknya atau apanya. Jadi semuanya kembali ke ekonominya kepada anggota kembali. Jadi beda sedikit sih, tapi mereka kan untuk ibu-ibu, untuk pemberdayaannya. Terus harapan kami ke depannya kami itu ingin semuanya mensupport ataupun bisa desa-desa yang lain ikut. Bisa disupport dari berbagai elemen pemerintahan desa dan lainnya Bu ya. Iya, dan desa-desa lain juga ikutlah dengan program kami mudah-mudahan seperti ini. Kami itu Pak didanai desa lagi. Kami punya mesin per RT itu pun karena dana desa di tahun 2022 yang siap. Itulah salah satu manfaat dari dana desa Bu. Betul. Ya. Harapan kami ke depannya untuk dana desa selanjutnya adalah sebagai semakin ditingkatkan desa pariwisata seperti itu. Ya, bagus karena itu, Bu. di mana nanti kami ingin mengupayakan sayur kami olahannya destinasi. Kami punya keinginan seperti ini Pak Saiful, mempunyai desa edukasi pariwisata. Bu, mungkin bisa dijelaskan selama ini apa saja Bu yang menjadi varian dari yang ditanam jenengan? Kami ada beberapa produk, diantaranya ini adalah pakcoy ini yang lagi digemari ya. Ada selada merah, ada selada hijau, ada pakcoy, ada kangkung. Ini untuk kesehatan ya? Ada bayam, ada telang, iya Pak. Oh ini untuk kesehatan? Iya, ada daun mint. Semakin sehat kalau minum ini. Iya. Apa Bu namanya ini Bu? Kalau ini daun telang, kalau ini pakcoy. Ini daun telang, ini pakcoy. Ini cara mengelolanya bisa dicus loh Pak. Kalau dikasih dengan daun, dikasih buah nangka,
maka terjadilah durian. Oh, Kalau durian. dikasih tape dan susu, maka terjadilah apokat. Nah, solusinya bagaimana sih untuk stunting? Dikasih pisang gepok, maka ini akan menambahkan bobot atau berat badan, Iya. seperti itu. Iya, Bu. Mungkin terkait promosi ya, Bu. Terkait promosi mungkin jenengan selama ini kan hanya melakukan penghijauan. Mungkin ada kiat-kiat lain agar promosinya bisa lebih berkembang atau mungkin bisa diolah dari bahan mentah menjadi matang. Apakah ada kiat-kiat seperti itu, Bu? Untuk promosinya kami itu sistemnya itu dari mulut ke mulut Oh, ya, dari Pak. mulut, ya. Terus ada lagi sistem dengan media. Kami ada di aplikasi Shopee. Oh, sudah Ya, di Shopee? Sudah di Shopee. Wih, Dan yang keren. lebih berat lagi, lebih keren lagi kita di Sudut Point. Apa sih Sudut Point itu? Adalah ekspor dan juga pengiriman Saya aja baru tahu, Bu, ternyata, Bu. Maka, ada Sudut Point. Iya, kami sebagai ketua di sini ada ketua di Jombang sebagai UMKM-nya. Oh, makasih di Sudut hebat. Point-nya. Jadi dari UMKM yang ingin menawarkan Ya. produk-produknya bisa di Sudut Point, maka akan bergabung. Di mana sih Sudut Point itu akan mengembangkan semua hasilnya itu di Ya. seluruh Indonesia dan juga 5 benua. Ya. Seperti itu. Berkaitan yang tadi, Bu, apa ini dikelola dengan apa? Nangka menjadi Iya. durian, itu seperti apa maksudnya? Gini, kita kan tahu ya Bapak ya, anak kecil, Ya. Bapak-bapak pasti tidak suka yang namanya sayur. Kita ngakalin Pak, kalau namanya Pak Cok ada pakai siasat ya? pakai jus, pakai Ya. es pasti seger lah. Segar ya? Kita gunakan ini dengan varian rasa. Mereka tidak tahu kalau ini sayur. Gitu. Mereka minum, kita tanya, apa rasanya Dek? Apokat. Padahal ini adalah jus Jus pakcoy. pakcoy. Terus Oke. untuk anak stunting kita buat es krim ya. Es krim Ya. dari itu pisang gepok. Oh, dicampur es krim dari pakcoy. Rasanya gimana, Bu? Rasanya tidak ada pakcoynya, hanya berasa pisang. Seperti Tapi itu. tanpa meninggalkan gizi ya? meninggalkan gizi, tanpa pestisida, tanpa pengawet yang Iya. benar-benar fresh. Oke, Bu. Terakhir, mungkin Iya. pengalaman Anda terkait pengelolaan penghijauan maupun peran perempuan dalam pembangunan desa bisa diceritakan, Bu? Suka dan duka kesannya? kami dalam pemberdayaan KRPL ini terkait dengan ibu-ibu, ada suka dan dukanya ya Pak Iya. ya. Untuk sukanya kalau kita berjuang ada hasilnya itu seneng Iya. sekali. Ada peningkatan ekonomi ya, Bu? peningkatan ya. Dari 2019 kami itu sudah dibilangin itu nanti akan terjadi begini-begini. Buat saya itu adalah cambuk Cambuk, ya. buat saya, bukan sebuah hal yang negatif tapi cambuk buat saya. Bahwa akan saya buktikan apa yang dibicarakan itu tidak akan membuahkan hasil di kami. Saya beritahukan kepada ibu-ibu, kita semangat, kita bisa, karena desa pasti bisa. Ya, betul. Terima kasih, Bu, atas ulasan banyak hal terkait KRPL Ya. dan penghijauan tadi. Dari sini Sama-sama. saya banyak paham, Bu, terkait apa itu KRPL dan penghijauan. Dengan adanya ini, yang pertama, mungkin masyarakat lebih tahu Betul. bagaimana kita mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Yang Betul. kedua, dengan adanya penghijauan maupun KRPL ini bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga, Bu. Iya, Bu. Betul. Itu. Dan yang terakhir adalah dalam rangka ketahanan pangan dan penanganan stunting. Ada Mungkin ya, satu lagi nih Pak Saiful ya, ya, terkait ketahanan pangan. iya, Bu. Ketahanan pangan adalah suatu hal yang harus dimiliki semua desa. Betul. Salah satunya penggeraknya adalah harusnya ibu-ibu. Iya, Karena ibu-ibu ini adalah yang bersentuhan langsung dengan segala permasalahan ya Pak Betul. Saiful ya. Dengan hal apapun, sekecil apapun kita berusaha. Misalkan kita punya penggerakan untuk apapun, jangan takut siapa yang beli. Justru betul. nanti kalau ada yang beli belum ada yang kita jual, ini yang kita bingung Iya, Pak iya. Saiful. Jadi untuk ibu-ibu yang di desa, jangan takut dengan segala keterbatasan, bahwa kita seorang ibu, kita mampu dan kita bisa dengan desa dan dana desa. Semangat untuk Memang desa. peranan perempuan itu sangat tinggi dalam rangka pembangunan desa. Itulah tadi banyak hal terkait kupas tuntas terkait KRPL dan peranan perempuan dalam pembangunan desa. Memang banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan program-program yang ada di desa, yaitu KRPL, penghijauan, dan lain sebagainya. Dari sini tadi bisa diceritakan banyak hal oleh Ibu Yeti, Ketua KWT Srikandi, bahwa dengan kegiatan penghijauan, yang pertama setidaknya kita
masyarakat semakin membudaya akan pentingnya makanan dengan gizi seimbang. Dan yang kedua, dengan adanya KRPL penghijauan ini dapat membantu perekonomian rumah tangga ya Bu ya, Insya Allah meningkatkan ekonomi. Dan yang terakhir, ini juga merupakan kiat dalam rangka penanganan stunting. Itulah banyak hal terkait peranan perempuan dalam pembangunan desa. Mudah-mudahan perempuan semakin berjaya berkah. Ada lagi satu lagi, Anisa'u Imadul Bilad, bahwa perempuan adalah tiang negara. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Suara Desa. Desa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yati Farida sebagai Ketua KRPL yang ada di Desa Morosumbingan dengan nama KRPL Sri Kandi. Kami di sini bergerak di bidang stunting dan juga untuk penanganan ibu hamil yang mana bergerak di bidang ketahanan pangan. Adapun program kami sudah berjalan di tahun 2019 sampai tahun 2023 saat ini didanai oleh dana desa. Kegiatan kami diantaranya adalah pengentasan stunting dan juga pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi. Bagaimana kami menyalurkan untuk stunting dan ibu hamil, kami ambilkan dari penjualan kami yang 1.000 untuk dana dari tiap stunting yang dikelola dari masing-masing RT. Anggota kami per RT ada 5 anggota, sedangkan RT kami ada 6, jadi total semuanya ada 30 anggota di tiap RT. Di belakang kami ini adalah anggota-anggota kami di tiap RT. Mereka mendata dan menangani apa saja yang ada kendalanya di RT. Misalkan stunting, ibu hamil, ataupun program yang lainnya yang nantinya kita musyawarahkan bersama. Sehingga ketahanan pangan dan ekonomi tetap berkelanjutan di tempat KRPL Sri Kandi Morosumbingan ini. Dengan adanya kerukunan, guyup, dan bersama ibu-ibu kita melaksanakan program di KRPL Ketahanan Pangan. Sri Kandi bergerak, Ekonomi kuat, Sri Kandi berkarya, ekonomi jaya. Yes, yes, yes. bahwa kita ada untuk mereka, oke? Pokoknya sama ambil satu-satu terus pindah ke sana. Oke, gimana nih? Pindah ke sana. Aman ya, kayak berat itu. Ayo, buka itu. Di antaranya Pak Coy, itu ada bayam Brasil. Kebetulan hari ini yang siap panen adalah Pak Coy-nya. Di sini ibu-ibu sendiri yang packing bersama dengan anggotanya. Betul, ini dari RT 6 ya Bu ya? Ya. Mereka sudah bisa membibit, membudidayakan, memasarkan, dan sampai untuk pemasarannya juga. Seperti ini ibu-ibu untuk packingnya dari kami, diberi stiker dan juga nantinya dikasih label, di mana labelnya juga label untuk Sri Kandi. Seperti inilah hasilnya. Monggo stikernya Bu Ni belum dipasangkan. Ya, itu stikernya di Nah, seperti ini beratnya 250 gram, tapi biasanya lebih Bapak Ibu, ini bisa sampai 300 gram. Nah, setelah seperti ini kita pakai, kita rapikan. Nah, ini nanti kita pasang stikernya. Di sini ada beberapa macam stikernya nggih Bapak Ibu. Ada stiker, ada selada hijau, ada bayam merah, ada juga caisim dan beberapa macam sayur yang kami produksi. Nah, nanti kita centang berapa beratnya, berapa sayurnya juga macamnya apa. Kebetulan kami Pak Coy, maka kami centang di sini Pak Coy-nya beratnya 250 gram. Kemana kami pasarkan? Sementara ini kami hanya lewat WA. Di online kan hanya lewat WA. Kami pun sudah kewalahan dari WA aja. Siapa yang dari WA ini adalah ibu-ibu sendiri yang posting. Alhamdulillah WA-nya juga statusnya juga sudah tidak merumpit, tapi WA-nya statusnya adalah pemberdayaan perempuan menjual sayur hidroponik. Jadi Bapak Ibu yang bisa
bisa menghubungi kami Hubungi kami dari Sri Kandi Kandi Morosinja. untuk kegiatan stunting dan ibu hamil. Terima kasih. Kelompok Sri Kandi, mantap. Sri Kandi. Yes.